Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Dengan sepindang gue bersyukur pada Allah kanthi wawasan alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kajian kita pagi ini dirahmati Allah di sepanjang waktalipun. Amin. Insyaallah kita nglajengaken pembahasan kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah wa Adillatuha. Kemarin insya Allah sudah sampai muqaddimah yang pertama, dan kita hari ini insya Allah masuk ke muqaddimah yang kedua. Sebenarnya syarahnya lebih luas dari itu, cuma saya persingkat biar lebih mudah dipahami insya Allah. Dalil-dalil untuk masing-masing muqaddimah sebenarnya sangat banyak, cuma tidak saya sampaikan semuanya biar insya Allah sudah paham cukup dengan yang seperti kemarin. Kita masuk ke muqaddimah yang kedua. Jadi dalam kitab ini itu muqaddimahnya ada dua risalah. Risalah yang pertama yang kita sudah bahas kemarin terdiri dari 4 hal. Ini menika tentang wajibnya kita terhadap 4 hal. Wajib mencari ilmu, berilmu, kemudian wajib mengamalkan, wajib mendakwahkan, dan wajib bersabar di atasnya. Itu muqaddimah ingkang sepindah. Nah, jenengan lihat di halaman kedua, itu muqaddimah yang kedua. Kalau ada yang mau membacakan, monggo biar sambil latihan mengenali kitabnya. Mungkin Pak Tono, Pak, dari Iklam rahimakallahu annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin, yang di saya aja yang baca nggih. Jadi yang kedua ini adalah muqaddimah yang kedua, terdiri dari 3 hal yang kita bahas. Jadi kita belum masuk ke usul salasahnya, insya Allah minggu depan. Jadi kita belum masuk ke 3 landasan utamanya. Penulis itu menulis tentang muqaddimahnya dulu untuk mengantarkan kepada pemahaman usul salasah. Nggih menika mu'alif atau penulis menyampaikan Iklam rahimakallah di halaman kedua nggih, yang di bawah bintang-bintang itu. Iklam rahimakallahu annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu salasi hadihil masail wal amalu bihina. Nah, kita coba bahas satu persatu katanya biar dipahami insyaallah. Iklam kita sampun membahas pada muqaddimah yang pertama. Iklam itu ketahuilah. Berarti ini adalah perintah agar kita mengetahui, alias kita disuruh belajar. Jadi mu'alif menyampaikan ketahuilah, belajarlah, carilah ilmu tentang ini. Jadi iklam itu semacam perintah agar kita belajar. Kita sudah membahas juga belajar berarti identik dengan istiqomah. Belajar identik dengan pengorbanan, wakdal, tenaga, pikiran, dan ini wajib buat kita, bukan pilihan. Maka menyempatkan waktu seperti ini ya memang kewajiban kita sebenarnya bagi yang mengetahui insya Allah. Kemudian rahimakallahu, sepindah malih, mu'alif mendoakan kita dengan rahmatnya. Mudah-mudahan Allah merahmati kita. Dan ini menjadi adab masing-masing kita untuk saling mendoakan rahmat. Makanya kita sering menyampaikan barakallahu fikum, barakallahu fikum, karena memang ini yang kita minta dan ini adab kita menjadi seorang muslim dan diajarkan oleh Syekh
Muhammad At-Tamimi terkait dengan seorang guru mendoakan muridnya. Di antara manfaatnya adalah agar kita saling mencintai, hati kita saling terpaut, kita di rumah masing-masing saling mendoakan. Mungkin di antara kita ada yang susah, maka kita saling mendoakan. Rahimakallahu annahu, sesungguhnya yajibu, wajib, berarti ini juga sekali lagi kewajiban kita. Yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin. Kata-katanya ala kulli berarti bagi tiap-tiap muslimin wa muslimatin. Kalau kita terdaftar menjadi orang muslim, maka wajib hukumnya buat kita untuk mempelajari tentang 3 hal ini. Ta'allumu, mempelajari atau belajar, salasi 3 hadihil masail, 3 persoalan ini. Kemarin kita di mukadimah yang pertama wajib mempelajari 4 hal. Yang sekarang diwajibkan atas kita mempelajari 3 hal berikut. Dan wal amalu bihinna, dan mengamalkannya. Sepindah malih, ada kaum yang disifati punya ilmu tetapi tidak mau mengamalkan. Kita sebutkan dalam surah Al-Fatihah, al-maghdub adalah orang-orang Yahudi, orang yang Allah titipkan banyak sekali ilmu, bahkan nabi-nabi dari mereka kecuali Nabi Muhammad SAW, maka mereka orang yang tidak mau mengamalkan ilmunya. Sampai-sampai digambarkan di dalam surah Al-Baqarah tentang mereka, sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW sudah ada kabar dalam kitabnya tentang ciri-ciri Nabi terakhir, tentang apa yang mereka tunggu-tunggu. Tetapi ketika Rasulullah hadir, mereka mengingkari. Ini artinya mereka tuh punya ilmu, kecukupan ilmu. Allah sebutkan, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Bayangan, mereka itu mengenali Nabi Muhammad seperti mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Ya, kita tuh mengenali anak-anak lain, iya mungkin teman-teman anak-anak kita bermain, tetapi dikatakan di sini seperti mengenali anak mereka sendiri, berarti ngerti kapan lahir, sifat-sifatnya, kesukaan makanannya, ciri-ciri fisiknya, semuanya mereka tahu. Bahkan nanti ketika hadir akan dinaungi oleh awan, mereka tahu semua itu. Tetapi giliran didatangkan kepada mereka, nggak mau beriman. Ini orang-orang al-maghdub. Makanya kita sebutkan di dalam sholat kita kan, al-maghdub dan ad-dallin itu disebutkan karena memang ini menjadi ciri khas kaum sebelum kita yang sangat dimurkai oleh Allah. Maka kita dikatakan di sini wal amalu bihin. Artinya ketika kita sudah mendapatkan ilmu, tuntutannya adalah kita mengamalkan. Nah, kita mohon kepada Allah taufik agar setiap ilmu yang Allah titipkan kepada kita berupa kebenaran-kebenaran dari Rasulnya, mudah-mudahan Allah titipkan itu kepada kita meminta agar bisa diamalkan. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam rahimakallahu annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu thalasi hadihil masail wal amalu bihinna. Ini penting buat catatan buat kita untuk pendidikan anak-anak kita juga. Sebenarnya konsep pendidikan seperti ini, makanya kalau ditelepon oleh anak kita di mana gitu, di pondok kah atau di luar kota kah, kita mendoakan pertama apa? Rahimakallah, barokallah ya ndu, barokallah ya le. Ini yang pertama. Kebanyakan kita kan wis ma'am purung, ma'am karopo gitu kan. Ya, urusan dunia dulu. Maka biasakan dengan kita belajar kitab seperti ini, doa pertama itu doa barokah untuk anak-anak kita. Ini juga yang menjadi kebiasaan saya insya Allah sama istri. Kalau ditelepon anak dari pondok, pertama yang keluar kata-katanya ya barokallah ya ndu, barokallah ya le. Mudah-mudahan Allah mudahkan, mudah-mudahan Allah berkahi belajarmu, gitu. Baru kemudian tanya, piye kondisi di sana, sehat, makanan gimana, itu paling kayak gitu. Ini kita meniru dari para ulama insya Allah. Apa yang dipelajari 3 hal ini? Al-ula, yang pertama,
annallaha khalaqana, masih di halaman 2 nggih, wa razaqana wa lam yatrukna hamalan. Sesungguhnya Allah adalah zat yang menciptakan kita. Ini kita diingatkan lagi oleh Syekh Muhammad At-Tamimi terkait kewajiban kita atas ilmu, bahwa Allah lah yang menciptakan kita. Di antara hikmah sholat itu, Pak, Bu, adalah agar kita itu selalu ingat sebagai hamba. Jadi kalau jenengan mempelajari tentang kitab sholat di dalam Sahih Bukhari, jenengan akan menemui tentang hikmah sholat. Di antaranya adalah agar kita selalu sadar kita itu hamba. Berarti kita itu diciptakan oleh Allah. Sehingga kalau ada hal-hal yang mungkin dirasa di luar batas kemampuan kita, misalnya persoalan yang sedemikian rumit, ketahuilah kita itu hamba, ada yang menciptakan kita. Ini namanya hamba itu kan yo sedarmo trimo nglampahi nih, artinya kita sudah ditakdir oleh Allah. Maka kita sadar betul, maka kita dipanggil oleh Allah setidaknya 5 kali dalam sehari supaya kita tuh sadar terus sebagai hamba. Dan kita tidak bersandar kepada sebab yang kita lakukan. Jadi di antara hikmah salat itu kita sadar sebagai hamba dan kita sadar terhadap hal yang sesungguhnya kita lakukan itu bagian dari apa yang Allah rencanakan buat kita. Maksud saya begini, kita kan setiap hari bergulat dengan sebab. Gini Bang, nek pengen untuk rezeki kudu kerja, ini kan sebabnya kerja gitu. Kalau kita ingin pinter, kita belajar. Kalau kita ingin sembuh, kita berobat. Kita selalu berhubungan dengan sebab setiap hari. Gitu, oke. Kalau kita nggak dipanggil sholat 5 kali sehari, khawatirnya kita tuh bersandar sama sebab. Kita lupa bahwa yang menyembuhkan itu ya Allah, pencipta kita. Yang memberikan rezeki kepada kita itu ya Allah, bukan sebabnya kita maksudnya. Karena apa? Kita bergulat dengan sebab. Lama-lama kalau nggak dipanggil oleh Allah terus-menerus, kita akan bersandar dengan sebab. Ini aku ra kerja ya otomatis ratu rezeki. Nggak begitu juga. Demi Allah Pak Bu, saya selama beberapa bulan terakhir corona itu ia bekerja tetapi tidak efektif. Tidak efektif karena baju susah terjual. Demi Allah saya mengalami bahwa bukan sebab yang membuat kita punya rezeki. Ya tentu saja lewat makhluk-makhluknya Allah. Saya kadang-kadang takjub tahu-tahu di rekening ada tambahan dana, baru orangnya konfirmasi. Itu ya mungkin Allah ingin tunjukkan ke saya bahwa saya itu bukan karena sebab saya bekerja mendapatkan rezeki. Jadi di sepanjang corona itu banyak sekali keajaiban-keajaiban seperti itu. Masya Allah. Maka ini dikatakan annallaha khalaqana, Allah itu yang menciptakan kita. Makanya Pak, kalau kita istighfar coba, Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, gitu. Itu dalam Sayyidul Istighfar loh itu. Ya Allah, engkaulah Rabbku. Kemudian kita mengatakan di situ khalaqtani, engkau yang menciptakanku. Wa ana abdu, saya itu hamba. Maka diantara sekali lagi kalau jenengan buka kitab sholat di Sahih Bukhari, jenengan akan menemukan tentang hikmah sholat diantaranya ini, tentang agar kita tuh sadar sebagai hamba dan kita tidak pernah bersandar kepada sebab. Karena faktanya setiap hari kita bergulat dengan sebab. Ini perlu dipahami betul ini dalam. Saya katakan karena ini kebanyakan manusia lalai di sini. Sehingga dia sampai mengatakan, wah nek aku ora berobat kalau dokterku yo orang-orang yang mari. Nah ini kan bahaya. Nek aku ora kerja, anak-anakku paling yo ora mangan. Nah, ini kan sudah bersandar dengan sebab. Kemudian warozaqona, Allah tuh yang kasih rezeki kepada kita. Jadi Allah menciptakan kita, kemudian Allah berikan instrumen-instrumen yang membuat kehidupan kita berjalan. Contoh, Allah ciptakan pula tumbuhan untuk kita, Allah tundukkan hewan-hewan untuk kita. Nek dipikir coba kuda sekuat itu kok manut sama manusia nek.
Enggak logis toh. Dituntun karo wong kok ya gelem. Nek disepak jane ya wis hancur tuh orang. Atau gajah. Ya. Atau yang lain. Ya. Semuanya Allah tundukkan untuk kita agar menjadi bagian rezeki kita. Bayangkan bahtera lautan yang sedemikian luas bisa Allah kasih ilmu kepada manusia untuk mengarunginya, Masya Allah. Dari sini sampai ke Amerika yang ada di ujung sana, kita tahu kan Indonesia di sini, Amerika di sini kan. Di sini jam 6, di sini jam 6 sore, pagi sore muter gitu. Ditaklukkanlah bahtera-bahtera untuk manusia dalam rangka apa? Mengirim barang. Mungkin kita butuh barang dari Amerika, Amerika butuh barang dari kita. Ditundukkanlah semua itu. Ini menunjukkan Allah itu memberikan rezeki kepada kita. Kita harus sadar betul bahwa yang memberikan rezeki kepada kita itu Allah. Dan Allah memang sudah siapkan itu semua. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan sampai kita mengklaim bahwa sebab yang kita lakukan itulah yang mendatangkan rezeki kita. Bahwa melakukan sebab adalah sebuah sunatullah, iya. Tetapi sekali lagi bukan itu yang membuat kita mendapatkan segala sesuatu. Ini penting dipahami agar kita ingat-ingat betul. Saya mencatat ketika talaki dulu itu banyak hal penting terkait dengan warozzaqna. Jadi intinya setelah Allah ciptakan kita, maka Allah siapkan seluruh kelengkapan. Ini yang harus kita sadari betul. Kadang-kadang kita nggak sadar bahwa ada air, ada matahari, ada tumbuhan, ada sungai-sungai, ada makhluk-makhluk yang lain. Itu bagian dari cara Allah memberikan rezeki kepada kita. Kita kan kadang-kadang ya kita dapat rezeki, saya dagang dapat uang sekian, bahwa ternyata beras itu dari sawah kemudian dipanen, kemudian dijadikan beras masuk ke pabrik sampai kepada kita, itu kan perjalanannya sangat panjang itu. Gitu. Ini kita sadar betul bahwa Allah tuh udah siapkan itu semua. Enggak mungkin kita kemudian harus nanam sendiri, semuanya diatur sendiri, kan nggak mungkin. Kalau kita paham ini, setiap sendok yang kita makan kita akan bersyukur. Maka saya termasuk orang yang meniru, nggak setiap hari sih, mudah-mudahan sering gitu. Kalau makan, kalau minum tuh saya benar-benar menikmati betul, Seperti nanti misalnya dikasih makan pagi seperti ini, saya merasakan ya Allah ini rezeki darimu. Bismillah. Alhamdulillah. Saya termasuk yang mempraktekkan kalau minum di rumah, enggak selalu. Saya sering untuk mencontohkan anak-anak itu beberapa kali teguhan, karena beberapa sahabat juga melakukan itu. Bismillah, alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah. Sebagai bentuk rasa syukur saya bahwa ya Allah masih dikasih makan. Dan ini Masya Allah Pak Bu, ketika musim corona saya bisa betul-betul merasakan nikmat ini. Karena ada masa di mana saya nggak punya penghasilan sama sekali waktu itu. Tidak ada transaksi sama sekali. Nek dipikir, lu harap mangan saka ngendi gitu. Tapi Allah datangkan makanan, Allah datangkan kecukupan. Kadang-kadang dari orang-orang yang 20 tahun yang lalu sudah nggak pernah ketemu. Ini menakjubkan. Saya tiba-tiba ada orang konfirmasi, saya nggak tahu waktu itu. Ada orang konfirmasi, Mas Wahid, saya tadi kirim 4,5 juta. Oh, ini orang lama nggak ketemu, ini orang udah lama sekali nggak ketemu, teman SMA nih. Masya Allah. Ya saya katakan pada waktu itu rezeki saya itu nyatanya transaksi lagi nggak ada. Jadi ketahuilah bahwa Masya Allah, cara Allah memberikan rezeki kepada kita itu Masya Allah, luar biasa. Jadi saya termasuk orang yang sekarang Alhamdulillah dengan kejadian corona itu sangat tidak bergantung dengan sebab. Kita melakukan sebab, tapi saya nggak mau bergantung dengan sebab. Jadi dari kata-kata warozzaqna ini, Allah itu bertanggung jawab terhadap ciptaannya. Sangat dipahami ini, penting banget nih. Allah itu bertanggung jawab terhadap apa yang diciptakannya. Kita bagian ciptaan Allah, maka Allah pasti bertanggung jawab terhadap kita. Yakinlah bahwa Allah itu bertanggung jawab atas perbuatannya. Masya Allah. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang menciptakan segala yang ada di muka bumi ini. Dan Allah siapkan
Khalaqakum, Allah siapkan segala sesuatu untuk kelangsungan hidup manusia. Selanjutnya, walam yatrukna hamalan. Apakah Allah membiarkan kita setelah kita diciptakan, kita dikasih rezeki, kita diciptakan oleh Allah hidup, kemudian dikasih rezeki kelengkapannya, makan, minum, bekerja. Apakah kita hanya disuruh berangkat pagi, pulang sore, bekerja, kita melaksanakan perdagangan, dapat uang, kemudian makan, minum, tidur, bangun lagi, kemudian menyekolahkan anak, bekerja lagi, cari rezeki lagi? Apakah seperti itu saja? Dari sini kita tahu, walam yatrukna hamalan, Allah tuh enggak begitu. Jadi walam yatrukna hamalan itu Allah enggak membiarkan kita sia-sia. Allah enggak biarkan kita begitu saja. Tetapi Allah kasih perintah dan larangan. Sebagaimana seorang pengusaha, dia buat perusahaan, opo yo setelah perusahaan jadi karyawannya ada kemudian dibiarkan saja tanpa aturan, mlebu yo kono ora yo kono, arep berkembang usahanya ya situ ataupun tidak, seperti itu terserah. Seorang direktur perusahaan kan mestinya nggak begitu, gini bang. Pastilah dia akan memberikan aturan-aturan di dalam perusahaan agar tidak terjadi saling gesek antara satu dengan yang lain, agar pekerjaannya efektif, agar masing-masing karyawan juga mendapatkan posisinya masing-masing, bekerja sesuai dengan porsinya, gini bang. Maka demikian juga Allah. Apalagi Allah, kalau yang hanya direktur saja seperti itu, apalagi Allah. Allah enggak biarkan kita hanya dihidupkan, kemudian dikasih makan, bekerja, tidur, makan, minum, seperti itu, tidak. Allah berikan perintah dan larangan. Dengan cara apa? Bal arsala ilaina, bal arsala ilaina, tetapi Allah kirimkan kepada kita rasulan, seorang rasul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah tuh enggak biarkan kita hidup hanya dengan kecukupan saja, tapi Allah kirimkan rasul kepada kita sebagai bentuk bahwa Allah tuh akan memberikan aturan-aturan terhadap orang yang hidup di dunia ini. Kemudian mu'alif menyebutkan faman ata'ahu, sing sinten kemawon taat kepada rasul yang diutus itu, dakhalal jannah, maka nanti akan masuk surga. Jadi Allah pandukan lewat rasulnya. Siapapun yang taat kepada rasul, maka dia akan masuk surga. Ini penting ditanamkan untuk anak-anak kita, Pak Bu. Ini pendidikan yang sangat-sangat penting dan jangan dianggap remeh. Ini banyak orang yang menyesal akhirnya karena tidak menerapkan ini ke anak-anak. Faman atau ahu, hu di sini berarti kembali kepada Nabi Muhammad SAW. Dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Waman asohu dakhalan nar, dan siapapun yang mengingkari maka akan masuk neraka. Ini harus kita install kepada diri kita masing-masing dan anak-anak kita, sehingga insya Allah kita mendapatkan diri kita menjadi orang yang beruntung. Ada banyak dalil tentang kewajiban kita harus taat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi nanti bisa baca di dalam surah An-Nisa ayat 80. Barang siapa yang taat pada Rasul, sesungguhnya dia telah taat kepada Allah. Nanti dengan baca ulang dengan bahasa Arabnya di dalam Al-Quran sambil dengan murojaah, kemudian ditadaburi. Kemudian dalam surah An-Nisa ayat 64, dan tidaklah kami mengutus Rasul melainkan untuk ditaati dengan izin Allah, biidnillah, lito'a biidnillah, dan tidaklah kami mengutus Rasul melainkan untuk ditaati dengan izin Allah. Ini yang saya dapat ketika saya talaki. Jadi keterangan atas kitab ini dari guru-guru saya, di antara yang memperkuat ketaatan kita kepada Rasulullah adalah ayat-ayat ini. Kemudian barang siapa yang taat pada Rasul akan mendapatkan petunjuk. Rasulullah suatu ketika menyampaikan, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba.
Kata Rasulullah, seluruh umatku masuk surga illa kecuali man aba, siapa yang enggak mau. Jadi saya bacakan ayat dalam Al-Baqarah, diantaranya kan iblis itu aba wastakbar gitu. Wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbar gitu. Ketika disuruh sujud kepada Adam, sujud penghormatan maksudnya, bukan sujud ibadah gitu. Semua mau illa kecuali iblis aba, dia tuh nggak mau. Wastakbar, dan dia sombong. Nah di sini kita katakan kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku itu masuk surga kata Rasulullah, illa man aba, kecuali yang enggak mau. Para sahabat kan yo kaget, apa yo ono to wong ora gelem mlebu surga. Maka sahabat bertanya, waman ya'ba ya Rasulullah, sinten sing boten purun ya Rasulullah, apa yo ono wong ora gelem mlebu surga. Dijawab oleh Rasulullah, waman ato'ani, siapapun yang taat kepadaku dakhalal jannah, waman asoni dakhalan nar. Yang aba maksudnya orang-orang yang tidak taat. Waman ato'ani, siapapun yang taat kepadaku kata Rasulullah, dakhalal jannah, dia masuk surga. Waman asoni, dan siapapun yang tidak taat kepadaku, mengingkariku, dakhalan nar, dia masuk neraka. Padha karo wegah mlebu surga. Jadi asalnya seluruhnya umat Nabi Muhammad itu masuk surga kecuali sing wegah gitu. Sing wegah sapa? Dikatakan waman ato'ani, sing sinten kemawon taat kalih kula Rasulullah maka dakhalal jannah. Waman asoni, siapapun yang ingkar kepadaku dakhalan nar. Ini perlu dipahami supaya kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebiasaan penulis untuk selalu menghadirkan dalil di dalam setiap apa yang disampaikan. Maka di lembar berikutnya dengan buka wa dalilu qauluhu ta'ala, wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah Allah berfirman, inna sesungguhnya arsalna, kami mengirim, Allah mengirim, ilaikum kepada kalian, rasulan, seorang rasul, syahidan alaikum, yang akan menjadi saksi bagi kalian, kama sebagaimana arsalna, kami mengutus, ila fir'auna kepada Fir'aun, rasulan, seorang rasul. Ayat ini menunjukkan apa? Bahwa umat-umat sebelum kita itu sudah dicontohkan buat kita bahwa mereka juga dikirim rasul. Sebagaimana Allah kirim rasul kepada kita, umat-umat sebelumnya juga dikirim rasul. Di ayat berikutnya dikatakan fa'aso fir'aunu rasulan. Fir'aun itu contoh orang yang mengingkari rasul Nabi Musa alaihissalam. Jadi dikatakan wa'aso fir'aunur rasula. Kemudian Fir'aun itu mengingkari nabinya. Fa'ahodnahu ahdan wabila, maka didatangkan siksa yang pedih buat dia Fir'aun. Di mana siksanya? Di tiga-tiganya. Di dunia disiksa dengan ditenggelamkan, di kuburan dikabarkan di alam kubur meskipun dia jasadnya nggak dikubur, tapi sampai kepada kita tentang betapa beratnya kondisi di kuburan, karena dia termasuk orang yang dipaparkan setiap pagi dan petang setiap hari neraka jahanam. Jadi sudah diperlihatkan tentang akan kehidupan dia di alam berikutnya. Orang diperlihatkan apa yang akan dia dapat, burukan tersiksanya kayak mana itu. Dan besok di akhirat, na'udzubillah, siksanya sangat besar. Karena dia termasuk orang yang mengatakan anna rabbukumul a'la, sayalah Tuhan Ar-Rabb yang maha tinggi. Masya Allah, iblis aja nggak berani ngomong kayak gitu. Fir'aun itu naik ketemu iblis, iblis mengatakan iki aku sing sak iblis ora wani gitu. Iblis itu mengatakan tetap ya Rob, kan ketika dia nggak mau sujud tadi itu, lanjutannya adalah dia mengatakan fa'andirni, beri tangguh kepada saya ya Robku sampai hari kiamat, jangan dimatikan dulu saya, Allah kabulkan. Itu masih mengatakan ya Robku, ini mengatakan saya Tuhan yang maha tinggi, masya Allah, subhanallah.
Makanya dia dicontohkan di ayat ini menunjukkan sebuah keingkaran yang teramat sangat maksudnya. Yang dicontohkan adalah Fir'aun, langsung kepada contoh yang paling berat. Karena kita tahu nggih, Pak, dosa yang paling besar itu kan syirik nggih. Doa yang paling besar itulah dosa mengingkari Allah, nggih. Syirik. Nggih. Maka bagaimana lagi Fir'aun, dia mengaku sebagai Tuhannya, bukan cuma mensyirikkan, tapi dia mengaku sebagai Tuhan yang maha tinggi. Jadi nanti bisa buka di ayat ke-15 dan 16. Nanti dibuka lagi, mudah-mudahan bisa untuk pembelajaran. Nah, kita di 10 menit yang tersisa kita membaca yang berikutnya dengan penjelasan yang mungkin tidak lebar-lebar dulu. As-saniyah, yang kedua, jadi tadi ada 3 yang dipelajari. Yang pertama tadi apa? Ya, sambil mengingat-ingat, yang pertama tadi adalah, coba dibuka lagi biar nggak lupa. Annallaha khalaqona wa razaqona wa lam yatsrukna hamalan. Bal arsala ilaina rasulan faman ata'ahu dahulal jannah wa man asahu dahulal nar. Jadi intinya bahwa Allah itu yang menciptakan kita, sekali lagi yang beri rezeki kepada kita. Kemudian Allah enggak biarkan kita begitu saja, tetapi kirim seorang rasul. Barang siapa yang menaati rasul akan masuk surga, barang siapa yang mengingkari Rasulullah maka akan masuk neraka. Itu yang wajib kita ketahui menurut Imam Muhammad At-Tamimi di dalam kitab Al-Usul As-Salasah di mukadimah yang kedua. Jadi risalah yang kedua terkait dengan mukadimah yang kedua. Kemudian yang kedua, asaniyah yang kedua, annallaha, sesungguhnya Allah itu layardo, enggak ridho, an yusroka ma'ahu ahadun fi ibadatihi. Allah tuh enggak ridho, harus kita pahami, disekutukan di dalam peribadahan. Ahadun fi ibadatihi, di dalam peribadahan. Disekutukan artinya orang menyembah Allah, bersamaan dengan itu dia menyembah yang lain, itu namanya disekutukan. Bukan menyembah kepada yang lain, cetok. Menyekutukan itu dia menyembah Allah, tetapi dia juga mendatangkan sesembahan selain Allah di waktu yang bersamaan. Nah, ini banyak terjadi. Jadi pengertian syirik itu justru dia tuh menyembah Allah, tetapi di waktu yang bersamaan Allah, bersama Allah dia datangkan yang lain. Ya contohnya misalnya tadi, jenengan bersandar dengan sebab, nek ora karnaku kerja, anakku bakal ramangan. Jenengan seolah-olah mendatangkan persekutuan Allah dengan sebabnya jenengan. Naudzubillah. Atau lebih parah lagi, misalnya orang datang ke orang pintar, orang datang ke kubur-kubur orang soleh, kemudian dia mencari apa namanya itu, semacam mencari fadilah, mencari berkah. Ini diperdebatkan di kalangan para ulama yang ini memang masalah tawasul, memang ada perdebatan. Makanya dia ada pelajaran khusus tentang tawasul memang. Karena ini yang sekarang lagi agak-agak meruncing di masyarakat itu persoalan tawasul. Kita harus hati-hati betul mengilmuinya bab itu. Kalau pengen aman ya pokoknya kita betul-betul hanya kepada Allah saja kita memohon tanpa bel-bel yang lain. Bahwa wasilah itu diperintahkan oleh Allah, iya, di dalam Al-Quran disebutkan kita disuruh mencari wasilah. Tapi wasilah yang dimaksud adalah di antara para ulama menyebutkan adalah amal-amal kita sendiri. Jadi dengan pengen dicintai oleh Allah, tahajud, sholat duha, sholat 5 waktu, sholat rawatib, itu kita bertawasul dengan amal-amal kita. Jadi Allah enggak ridho dipersekutukan dengan apapun di dalam hal ibadah. Nah, di sini didatangkan satu hal yang menurut saya sangat bagus dalam kitab ini,
La malakun muqarrabun, tidaklah juga malaikat yang didekatkan, wala nabiyun mursal, dan bukan juga nabi yang diutus. Ini pendalilan yang luar biasa menurut saya. Langsung didatangkan apa? Malaikat yang didekatkan. Dan juga nabi yang diutus. Maksudnya ngaten. Kalau kita minta kepada malaikat dan nabi saja, ora entuk saya meneh yang di bawah itu maksudnya. Saya dipahami. Apalagi yang di bawah itu. Kan kita paham bahwa manusia paling sempurna Nabi Muhammad SAW saja, kita tuh nggak boleh meminta langsung kepada Nabi. Ya Nabi berikan saya rizki, kan nggak boleh. Maka dikatakan la malakun muqarrabun wala nabiyun mursalun. Tentu saja yang menciptakan kita lebih paham dari yang diciptakannya. Maka kita harus paham betul tentang semua yang tertulis ini. Allah mendatangkan Al-Quran buat kita karena Allah itu tahu tentang apa yang diciptakannya. Ini dalil ini, la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun, itu sekaligus menghapus istilahnya itu, mengkanter kalau ada orang-orang yang masih meminta kepada selain Allah walaupun dianggap sangat hebat. Misalnya ada yang menyembah api, ada yang menyembah matahari, ada yang minta ke wali fulan, ada yang minta ke bulan, bintang, dan lain sebagainya. Dan yang berkembang saat ini banyak diantaranya yang datang ke orang-orang soleh, minta langsung kepada yang bersangkutan, atau ke kubur orang-orang soleh, minta langsung. Ziarah kubur itu sunnah, ziarah kubur itu sunnah. Kita datang, assalamualaikum ya ahla diyar. Jadi kita mendoakan kepada penduduk kubur, bukan sebaliknya kita minta kepada penduduk kubur. Maka sekali lagi jangan salah dipahami, ziarah kubur itu sunnah, tetapi yang syar'i. Jadi ini pendalilan yang sangat dalam bahwa kalau Nabi Muhammad saja sallallahu alaihi wasallam, kemudian malaikat-malaikat yang didekatkan saja kita tidak dibolehkan minta kepadanya, apalagi yang selain itu. Malaikat pengatur hujan, kita minta hujan ke malaikat pengatur hujan, boleh enggak? Seperti dulu saya pernah terangkan. Ya malaikat pengatur hujan, yang hutan kene wae nang kono ora sah. Ya enggak boleh kan? Kalau malaikat pengatur hujan saja yang dikasih otoritas sama Allah untuk mengatur hujan saja kita enggak boleh minta kepada dia, apalagi yang selain itu maksudnya. Malakul muqarrabun, malaikat yang menunggu gunung misalnya, wahai malaikat penunggu gunung jangan diledakkan itu, enggak bisa, itu dilakukan hanya atas izin Allah. Soyo meneh yang selain itu, ini puncak, ini sebenarnya puncak untuk mengatakan bahwa enggak boleh pada selain Allah itu. La malakun muqarrabun, tidak juga malaikat yang didekatkan, wala nabiyun mursal, pada nabi-nabi yang diutus. Cetho nabi yang diutus saja kita nggak boleh minta kepada dia. Wa dalilu qaulu ta'ala, sekali lagi mu'alif mendatangkan dalilnya adalah, ini kebiasaan kita nggih Pak nggih. Kita membiasakan beragama dengan dalil. Dalam kitab kecil ini saja setiap kali perkataan selalu datangkan dalil nggih. Wa dalilu qaulu ta'ala, dalilnya adalah tentang ini nggih. Wa anal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahadan. Surah Al-Jin ayat ke-18. Dalilnya adalah, dan sesungguhnya masjid-masjid itu miliknya Allah, maka jangan mengibadahi Allah bersama yang lain di masjid-masjidnya Allah. Pengertian masjid di sini, masajid di sini maksudnya adalah masjid-masjid seperti halnya yang kita tahu masjid, bentuk masjid, termasuk yang kita tempati sekarang ini. Pengertian yang kedua, masajid adalah anggota sujud kita yang 7. Jadi para ulama menyebutkan masajid itu maksudnya tempat yang dimaksud
seperti yang kita lihat, atau 7 anggota sujud kita, itu semua milik Allah. Jadi anggota sujud kita jangan gunakan untuk bersujud kepada Allah, bersamaan dengan itu kita menunjukkan ketundukan bersujud kepada selain Allah maksudnya. Bisa dipahami nggih? Ini penting banget ini. Kita tahu sujud itu posisi yang kita pahami sebagai posisi yang sangat rendah. Makanya dikatakan masjid di sini adalah masjid yang kita pahami atau anggota sujud yang 7 itu. Jangan serahkan itu kehinaan, namanya bersujud kehinaan kepada selain Allah maksudnya. Ini masya Allah, masya Allah. Kalau kita pahami itu masya Allah, kita akan tentram hati kita. Semua kita tahu setiap kita punya masalah, punya problem. Tapi ketika kita tunduknya hanya kepada Allah itu akan tentram. Maka ini didatangkan dalil yang menurut saya juga masya Allah, dalil pendek tetapi sangat-sangat mengena. Ini bagian yang kedua, mudah-mudahan sangat dipahami. Fala, di sini kan dikatakan fala, fala yad'u berarti artinya bermakna haram, gak boleh maksudnya. Fala tad'u ma'allahi ahadan. Janganlah kita beribadah, bersujud kepada, tad'u di sini artinya beribadah itu kepada selain Allah. Fala itu para ulama menyebutkan menunjukkan kebencian Allah atas sebuah persekutuan. Nah ini yang kita bahas hari ini sampai yang kedua, sudah jam 5 insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan insya Allah di Jumat depan. Mudah-mudahan Allah kasih kita taufik dan kasih kita kesehatan dan kita bisa kepanggian malih. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.